Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Barang bukti narkoba senilai lebih dari 5 miliar rupiah dimusnahkan di Gedung Satuan Narkoba Polrestabes Palembang. Setelah buron 8 bulan, polisi akhirnya meringkus pemuda yang terlibat pembegalan di Desa Ketapang, Kabupaten Ogan Ilir. Seorang guru berstatus aparatur sipil negara di Ogan Ilir yang tidak pernah mengajar 1 tahun telah dimutasi. Pengguna Light Rail Transit atau LRT di Palembang semakin bertambah. Moda transportasi massal ini diyakini berbiaya murah, cepat, dan bebas macet. Sebelum Jakarta, Kota Palembang lebih awal memiliki transportasi Light Rail Transit atau LRT. Moda transportasi massal yang semula dibangun untuk menunjang perhelatan Asian Games 2018 itu menjadi budaya transportasi baru bagi warga Palembang. Meskipun sempat sepi penumpang selesai Asian Games 2018, peminat LRT justru saat ini makin tinggi. Mayoritas warga memanfaatkan LRT khususnya untuk perjalanan dari dan ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. LRT juga selalu ramai penumpang dari luar daerah. Harga tiket sekali perjalanan berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Dengan menggunakan LRT, perjalanan dijamin bebas macet dan menghemat waktu lebih cepat. Stasiun di JKA Rutin menggunakan LRT lumayan untuk kerja. untuk kerja. Ya, pagi. Jadi ini rencana mau Mau ke mall mau jalan-jalan ke Kopi Mall. Dari pulang dari acara nikah teman kondangan ya. kondangan. Oh, memilih LRT kenapa, Dok? Karena apa sih biar nggak ribet macet. Lebih nyaman ya? Lebih enak. Lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Karena sehari-hari tinggal di Jakarta, jadi memang kelas kayak KRL, bagi LRT Jakarta juga sedang untuk dicoba, jadi kami sangat mendukung. Ya kan sekarang lagi uji coba di Jakarta. Ya, Untuk di Palembang ini seperti apa Bapak menilai? bagus, fasilitasnya bagus, tadi jembatannya juga rapi gitu kan, nggak ada yang ngubah, nggak ada yang hilang. Ini yang pertama atau sudah pernah naik LRT? Kita sudah pernah naik LRT, jadi ini mungkin yang kedua saya naik LRT dari bandara ke kota Palembang. Rencana mau langsung ke bandara ini? Iya, langsung bandara. Berangkat ke Jakarta ya? Udah. Sejak beroperasi, LRT Palembang telah mengangkut hampir 4 juta penumpang. Tercatat 4.000 hingga 5.000 penumpang saat hari kerja dan 6.000 tiket terjual saat akhir pekan. Untuk di stasiun Polresta ini, karena posisi stasiun ini berdekatan dengan perkantoran, jadi pada hari Senin sampai hari Jumat itu banyak penumpang berangkat ke sini atau naik turun di sini karena untuk pekerjaan lebih kurang kira-kira 750 orang per hari lah kira-kira untuk rata-ratanya. Namun untuk di akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu diperkirakan 500 sampai 600 penumpang per hari rata-rata. LRT Palembang telah terintegrasi dengan bus rapid transit dan angkutan umum feeder LRT yang mencakup hampir seluruh wilayah di kota Palembang. Dede Ruansa melaporkan dari Palembang. Harga getah karet yang sempat naik hingga Rp10.000 per kilogram kini kembali turun menjadi Rp6.500 per kilogram. Para petani karet di Desa Handayani Mulia Kabupaten Pali masih berupaya bertahan menggarap kebun meskipun penghasilan jauh berkurang, menyusul anjloknya harga getah karet. Sempat muncul harapan dengan naiknya harga getah karet Rp10.000 per kilogram, namun kini petani harus kembali kecewa dengan anjloknya harga getah karet di pasaran, yaitu Rp6.500 per kilogram. Turunnya harga getah karet berdampak pada sejumlah petani karet di Desa Handayani Mulia, Kabupaten Pali. Salah satunya Iwan. Meskipun harga getah karet turun Rp3.500 per kilogram, Iwan tidak ada pilihan, sebab dengan menjual getah karet, dirinya dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak anjloknya harga getah karet mengakibatkan beban hidup Iwan semakin berat. Harga karet saat ini ya berkisar sekitar aku kemarin jual harga yang keluar dampak yang 6,5 lah, 6.500 kemarin.
itu semakin anjlok atau turun ya? Semakin anjlok gitu pokoknya. Mana mensikapi ya? Lebih mahal harga apa lah kebutuhan? Ya sekarang tuh yang lebih mahal harga beras, termasuk ya gas ya. Gas kemarin itu biasanya selawi, sekarang lah mencapai 28 sekarang gas. Tidak sebanding dengan harga Ya, beras. tidak sebanding dengan harga, tidak sebanding dengan pendapatan lah. Gitu, ya. Jadi kita mengeluh ya. Ya mengeluh lah jatuhnya kan. Apa harapan kita? Harapan kita ke depannya ya biar harga petani bisa ditingkatkan, misalnya berkisar itu dari di atas 10 apa ini Ya. harga basah ya. Harga normal ya. Ya harga normal. Apa lah suatu turun ya? Aku harga turun ya. Ya aku tidak tahu ya masalah harga turun ini ada ini apa? Harga turun ada kendala apa ya, kita tidak tahu ya harga kita turun ini kan. Iwan tidak mengetahui pasti pemicu harga getah karet kembali turun di pasaran. Jika kondisi ini berlangsung cukup lama, para petani karet tidak dapat bertahan mengingat biaya perawatan kebun karet masih tinggi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Dunia pendidikan tercoreng karena seorang guru berstatus aparatur sipil negara tidak pernah mengajar 1 tahun tapi masih menerima tunjangan sertifikasi. Selama penyelidikan, istri sekretaris daerah Ogan Ilir tersebut ternyata dimutasi ke sekretariat daerah Ogan Ilir. Kabar kurang sedap datang dari dunia pendidikan di Ogan Ilir. Rosmalinda, guru berstatus aparatur sipil negara tidak pernah mengajar setahun tapi masih menerima tunjangan sertifikasi. Istri sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir, Muhsin Abdullah ini masih diselidiki tim Inspektorat Ogan Ilir, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi serta pengumpulan barang bukti. Pelanggaran untuk dana sertifikasi. Nah itu yang saat ini masih kita temukan. Nah, sertifikasi ini kalau dia tidak melaksanakan tugas dia wajib mengembalikan. Nah, kalaupun dia misalnya waktu-waktu saat dia kegiatan belajar dan mengajar itu kami sandingin dulu dengan progres kegiatan di di Dharma Wanita dengan yang ada di sekolah itu disandingkan dulu. Nah, kita hitung dulu berapa kali dia melaksanakan tugas di Dharma Wanita. Terus sekali di sekolah sudah jelas kan itu sesuai dengan jadwal dia ngajar. Jika terbukti tidak pernah mengajar dan menerima tunjangan sertifikasi, Rosmalinda harus mengembalikan semua tunjangan sertifikasi dan mendapatkan sanksi sesuai aturan berlaku. Isu yang beredar, artinya pemberlakuan untuk PNS dan guru itu sama se-Indonesia. Pun di Ogan Ilir berlaku, jadi bagi guru yang tidak melaksanakan tugas lebih dari yang sudah ditentukan, ya ada sanksi tentunya. Sudah pernah pemanggilan? Pak, ini kan ada itu isu... melalui inspektorat sudah dipanggil. Ini kan ada isu penerima sertifikasi namun tidak melaksanakan kerja yang efektif. Itu seperti apa Pak sanksi yang akan diterima oleh PNS tersebut? Kalau sanksi yang akan diterima sesuai ketentuan, namun sanksi tersebut untuk eksekusinya nanti ada di inspektorat. Jika itu sudah diterima dan terlanjur diterima dan jangka waktu sudah berlanjut, seperti apa tuh Pak? Apakah mengembalikan kah atau seperti apa? Harus mengembalikan sesuai dengan nantinya, sesuai dengan stressing inspektorat, apa stressingnya itu yang akan dilakukan oleh kami terhadap guru tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, Rosmalinda beralasan tidak dapat mengajar karena sibuk di organisasi Dharma Wanita. Selama penyelidikan, Rosmalinda telah dimutasi ke sekretariat daerah Ogan Ilir. Pembinaan dari kami untuk Ibu Rosmalinda, ini sudah kami mutasikan di sekretariat daerah. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertimbangan mungkin untuk kegiatan beliau selaku ketua Ibu Dharma Wanita. Nah itu pertimbangan yang akan fokus nanti kalau sekretariat itu lebih fleksibel, ketimbang misalnya harus guru. Apapun yang menjadi alasan, tugas Rosmalinda sebagai guru pegawai negeri sipil tidak bisa diabaikan saat belajar mengajar, mengingat guru memiliki tanggung jawab kepada murid. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.